Kami meletakkan iman percaya kami hanya padamu, Yesus. Sebab Engkau yang memberikan kekuatan, pengharapan, dan Engkau yang membuat kami hidup, Tuhan. Ini hidup kami. Terjadilah kehendak-Mu atas setiap kami, Tuhan. Thank you, Lord. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu
keteguhan iman kami di hadapan-Mu, Tuhan. Engkau adalah penolong dan perisai hidup kami. Bahkan lebih daripada itu, Engkau adalah sasaran dalam kehidupan kami. Pagi ini, dengan penuh kerinduan kami meminta kepadamu, berkati kami dengan firman-Mu, jamah kami dengan roh-Mu, supaya kami bisa berubah menjadi seperti yang Engkau mau. Inilah umat-Mu yang ditebus dengan darah yang mahal. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Senang berjumpa kembali. Anda percaya Anda adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan? Amin. Coba katakan ke sebelah kiri kananmu, engkau dikasihi Tuhan. Haleluya. Baik, saya mau mengajak kita melihat satu foto. Jadi tolong tampilkan, judulnya Abraham. Oke. Mungkin ada yang tahu siapa orang ini. Namanya adalah Abraham Lincoln, ya. Ini sebenarnya bukan foto, ini adalah lukisan, saudaraku. Karena beliau hidup di tahun 1800-an, di mana foto masih hitam putih, ya, belum ada foto berwarna. Jadi adalah produk lukisan. Beliau ini adalah presiden ke-16 di Amerika Serikat dan dinobatkan menjadi salah satu presiden terhebat yang pernah memimpin Amerika Serikat. Kenapa demikian? Karena dia punya 3 prestasi yang sangat fenomenal sehingga membuat Amerika Serikat menjadi besar sampai hari ini. Jadi dia dianggap sebagai presiden yang paling berjasa. Yang pertama, dia berhasil menghentikan perang saudara sehingga Amerika bisa bersatu dan menjadi negara yang besar. Yang kedua, ini juga luar biasa. Abraham berhasil menghapuskan era perbudakan di seluruh Amerika. Kita tahu dulu orang hitam atau seringkali disebut negro itu adalah budak, ya, tidak punya hak. Dalam masa pemerintahnya Abraham menghapuskan dan menyetarakan kulit hitam dan kulit putih. Akibatnya Amerika menjadi negara yang besar dan diakui oleh dunia. Yang ketiga, yang tidak dimiliki oleh presiden-presiden sebelumnya, presiden ini sangat dekat dengan rakyatnya. Sehingga pada masa Abraham menjadi presiden, ada banyak warga Amerika yang berkunjung ke Gedung Putih. Saudara, saya baru tahu kalau Gedung Putih itu ternyata usianya udah ratusan tahun. Ya, dijadikan kantor presiden. Dan di tempat itu Abraham, manakala punya waktu, dia akan menerima kunjungan dari siapapun yang mau bertemu dengan dia. Nah, yang menarik, si presiden ini punya satu kalimat yang sama, yang seringkali, yang selalu diucapkan kepada tamu-tamu yang berkunjung pada dia. Jadi kalau ada tamu yang datang, berjumpa dengan dia, dia pasti bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Ya, satu pertanyaan yang luar biasa, ya. Sampai satu ketika, ada seorang wanita berusia 60 tahun, mengunjungi sang presiden. Dan setelah berbincang sedikit, seperti kebiasaannya Abraham bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Lalu ibu ini menjawab, Bapak Presiden, saya datang tidak untuk meminta apapun dari Bapak. Saya datang hanya untuk memberikan kue apple pie. Karena saya mendengar Anda sangat menyukai apple pie. Lalu dia menutup dengan sebuah kalimat sederhana. Terima kasih untuk kerja kerasmu bagi bangsa ini. Si presiden diam terpaku, lalu dia memegang tangan dari wanita ini dan berkata, Ibu yang baik, ada ribuan orang datang ke sini sejak saya menjadi presiden. Tetapi baru pertama kali ada orang yang datang tanpa meminta apapun. Sebaliknya, engkau memberikan perhatian kepada
saya. Dan kisah ini dicatat oleh Abraham sebagai salah satu momen yang manis sepanjang dia menjadi presiden. Pagi ini saya membagikan satu tema yang saya percaya memberkati kita semua, yaitu momen yang manis bagi Tuhan. Coba kita katakan sama-sama, 1, 2, 3. Alkitab mencatat ada satu peristiwa yang mirip dengan kisah Abraham Lincoln ini. Nah, kita baca bersama ya. Ini tercatat di Markus 14 ayat yang ketiga dan selanjutnya. Saya percaya Bapak Ibu sudah pernah membacanya, tapi kita baca ulang ya. Kita akan membaca bergantian, saya ayat ganjil dan saudara ayat yang genap. Ayat 3 bunyinya demikian. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualap berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. 2, 3. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Dia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Dia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Kisah ini dikenal dengan sebutan perempuan yang mengurapi Yesus. Bahkan ada lagunya ya, tadi di praibadah dinyanyikan lagunya. Nah saudara, kalau saudara membaca, karena kisah ini ada catatan paralel di kitab-kitab yang lain ya, di Markus, di Yohanes, di Lukas gitu, maka saudara akan mendapati siapa identitas dari wanita ini. Dan kalau saudara membaca di Yohanes pasal 12, ternyata wanita ini adalah Maria, saudara dari Marta, bukan Maria Magdalena, bukan Maria ibu Yesus, tapi Maria dari Betania, saudari dari Marta, saudara dari Lazarus. Kita tahu sepanjang pelayanan Yesus selama 3,5 tahun, saudara, ada banyak sekali orang yang berusaha ketemu dengan Yesus. Mereka datang dengan membawa segala kebutuhannya, mereka datang untuk meminta pertolongan, mereka datang untuk mencari solusi. Seorang perempuan dari Kanaan menjumpai Yesus agar Yesus menolong anaknya yang sedang dirasuk setan. Seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus datang menemui Yesus agar putrinya yang hampir mati disembuhkan. Ibunya sendiri datang mencari Yesus. Kenapa? Karena ada sebuah pernikahan di Kana, kehabisan anggur. Satu kali muridnya datang mencari Yesus. Kenapa? Karena ada 5.000 orang tidak punya makanan. Mereka kelaparan. Dan kalau saudara melihat di Alkitab, maka engkau akan mendapati bahwa ada ribuan orang datang menjumpai Yesus dengan membawa segala kebutuhan, dengan segala permintaan yang tujuannya adalah untuk mencari solusi bagi kehidupan mereka. Apakah itu salah? Itu nggak salah, saudaraku. Tapi beberapa hari menjelang Yesus akan disalib, di Betania, di rumah Simon si kusta diadakan perjamuan. Dan waktu itu dikatakan ada seorang perempuan mendatangi Yesus, yaitu Maria
Tapi dia datang bukan untuk mencari pertolongan, bukan untuk meminta sesuatu apapun. Dia datang hanya untuk mengurapi Yesus. Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Alkitab mencatat bukan sampai narwastu saja, tapi ada embel-embelnya. Dikatakan apa? Murni. Karena pada zaman itu minyak narwastu tidak selalu murni. Tapi dipastikan kalau minyak narwastu murni itu mahal harganya. Supaya kita bisa mengerti apa yang dibuat Maria ini, saya ingin menjelaskan sedikit. Sebetulnya minyak narwastu pada zaman itu dipakai buat apa saja ya. Secara singkat, secara garis besar, minyak narwastu itu digunakan untuk 3 hal, saudaraku. Pertama, digunakan sebagai parfum yang terbaik yang umumnya hanya digunakan oleh para bangsawan, orang-orang kaya. Yang kedua, minyak digunakan sebagai minyak urapan yang nantinya akan dikenakan kepada orang yang dicintai atau orang yang dihormati. Misalnya pada hari pernikahan, seseorang akan mencurahkan minyak narwastu itu kepada orang yang paling dia cintai. Ya, tentunya calon mempelainya ya. Yang ketiga, minyak narwastu umumnya digunakan untuk meminyaki jenazah dari orang yang sangat dihormati sebelum dikuburkan atau dimakamkan. Karena memang minyak ini punya aroma yang melekat, kuat dan bertahan lama. Jadi itu membantu supaya bau busuk dari mayat itu nggak segera tercium gitu loh. Menyamarkan bau busuk itu. Dan Alkitab mencatat bahwa harga 300 dinar, ada kata lagi lebih. Jadi saya mau bilang gini, sebenarnya minyak narwastu yang termurni itu harga minimal itu 300 dinar. Dan 300 dinar itu pada zaman itu sama atau setara dengan upah buruh setahun, saudara. Upah buruh yang dikumpulkan nggak dipakai sama sekali setahun. Jadi kalau kita konversikan ke hari kita hari ini ya, ke zaman kita hari ini UMK di Malang berapa? UMK, ada yang tahu? Oh ini gajinya di atas UMK semua ya. Ya, saya dengar kalau nggak salah UMK untuk 2026 itu 3,7 juta sebulan. Jadi kalau dibulatkan setahun jumlahnya berapa? 44 juta. Kita bulatkan aja, 44 juta. Ada dari saudara yang pernah beli parfum harganya 44 juta? Ya. Kalau ada, saya boleh minta lah dikit ya. Pengen tahu baunya kayak apa gitu ya. Tapi sampai hari ini, usia saya sudah hampir 60 tahun, saya nggak punya teman yang beli parfum harganya 44 juta. Nah Maria ini mengumpulkan uang, menabung sedikit demi sedikit. Karena tidak pernah dikatakan di dalam Alkitab Maria adalah orang kaya. Dia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya dia bisa memberi sebotol minyak narwastu murni. Banyak penafsiran yang mengatakan bahwa Maria ini sebetulnya beli minyak narwastu untuk persiapan pernikahan dia yang nantinya dia mau gunakan, dia mau curahkan kepada calon atau orang yang paling dia cintai pada hari pernikahan itu. Tetapi ketika dia mengenal Yesus, dia berjumpa dengan Yesus, dia berinteraksi, dia mengalami Yesus dalam hidupnya, rencananya berubah. Sampai satu hari dia tahu, Yesus sedang ada di Betania, di tempat di mana saya tinggal. Dia datang ke situ, dia bawa botolnya. Ya. Saya lupa menunjukkan foto botolnya, kebetulan saya nggak itu ya, jadi nggak apa-apa lah, Anda imajinasikan saja. Lalu dia masuk ke rumah Simon dan mengambil satu tindakan yang sebetulnya dia tidak umumkan itu kepada orang-orang di situ. Saya mau mencurahkan minyak loh, enggak. Yang membuat orang tahu itu apa?
ketika botol itu dipecahkan, baunya itu mengisi seluruh ruangan. Membuat orang, loh ini bau minyak yang mahal. Tolong tampilkan itu fotonya mengurapi. Nah, ya ini ilustrasi aja supaya saudara dapat gambaran. Saudara, botol itu lehernya dipecahkan, bukan dibuka. Artinya apa? Dia mau tuangkan seluruhnya. Karena kalau hanya dipakai sedikit, lehernya tidak perlu dipecahkan. Cukup dibuka tutupnya saja. Dia tuangkan dari kepala sampai, karena itu sampai habis, sampai minyak itu mengalir turun ke kakinya. Dan setelah itu apa yang dia buat? Dia lap kaki Yesus itu dengan rambutnya. Luar biasa, saudara. Dan Yesus mengatakan satu kalimat atas perbuatan Maria ini. Coba tampilkan sekali lagi. Markus 14 ayat 6. Yesus bilang begini, ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Allah menilai apa yang dibuat Maria adalah perbuatan yang baik. Bahkan kalau saudara nanti baca di rumah, di ayat yang ke-8, tadi kita sudah baca, Yesus bilang sekali lagi, ia telah melakukan apa yang dia bisa lakukan. Itu dalam literatur aslinya begini, ia telah melakukan, telah memberikan yang terbaik yang dia punya. Dia telah memberikan yang paling istimewa yang dia miliki. Kata Yesus itu. Saudara, perbuatan Maria ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Saya menyebut ini adalah momen yang manis bagi Tuhan. Menjelang dia harus menghadap kayu salib, ada seseorang datang memberkati dia dengan hal yang luar biasa. Ini menyenangkan Tuhan. Saudara, kita ini sering berpikir, kamu tahu nggak siapa itu Tuhan? Saya tahu Pak, Tuhan itu sangat mengasihi. Kasihnya besar terhadap saya. Besar terhadap kita semua. Betul nggak? Betul, saya setuju. Tapi saya mau bilang begini pagi ini. Tahu nggak saudara? Tuhan itu punya perasaan loh. Pernah saudara sadari itu? Anda dan saya ini diciptakan segambar dan serupa dengan dia. Amin. Ada ayatnya. Itu artinya apa? Perasaan yang ada padamu itu datang dari siapa? Itu karena ciptaan Tuhan. Engkau bisa merasa sedih, merasa senang. Karena itu ada pada dia, saudaraku. Supaya lebih jelas ya. Coba saya ajak kita menyimpang sedikit. Coba tampilkan Kejadian 6 ayat 5 dan 6. Kejadian 6 ayat 5 ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, manusia melakukan banyak dosa. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Perhatikan ayat 6. Maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu apa? Memilukan hatinya. Dalam terjemahan lain dikatakan menusuk hatinya sehingga membuat sedih. Anda pernah bayangkan gak Tuhanmu itu punya perasaan loh. Dan ketika engkau hidup terus menerus di dalam dosa, engkau sedang menusuk hatinya. Atau kita lihat satu lagi, Maliaki 3 ayat 4. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan. Seperti pada hari-hari dahulu kala, seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Kalau saudara baca Maliaki pasal 3 secara lengkap. Kenapa persembahan Yehuda dan Yerusalem ini menyenangkan hati Tuhan? Karena di ayat-ayat sebelumnya, Yehuda bersedia disucikan. Yehuda bersedia meninggalkan dosa. Yehuda bersedia melakukan pertobatan. Dan itu menyenangkan hatinya.
Anda dan saya punya pilihan. Apakah kita mau hidup memilukan hatinya atau sebaliknya menyenangkan hatinya. Itu sebenarnya ada di tangan kita. Tapi tangkap satu hal yang menarik ya bagi ini ya, saya agak menyimpang sedikit. Ketahuilah Tuhan itu punya perasaan loh. Kalau saudara mengerti akan hal ini, saudara akan lebih bijak saat engkau memperlakukan Tuhan dalam hidupmu. Saudara, hubungan yang sehat, saya ulangi ya, hubungan yang sehat itu selalu memiliki dua unsur. Kalau hubungan itu tidak punya salah satu unsur, pasti hubungan itu nggak sehat. Apa unsurnya? Menerima dan memberi. Saudara setuju? Kalau hanya satu bagian saja, misalnya yang ada hanya menerima saja, maka hubungan itu sebenarnya nggak sehat dan mudah hancur. Saya kasih contoh ya. Misalnya kalau engkau punya anak, ya, anak itu sudah cukup dewasa, mungkin sudah tinggal terpisah dengan dirimu, nah, dia nggak pernah datang mengunjungimu. Dan dia kalau datang nih, kalau pas ada butuhnya aja, minta bantuan, minta nasihat, minta obat gitu ya, atau minta duit lah gitu ya. Tapi kalau nggak ada butuhnya nggak pernah datang, saudara. Kira-kira kalau Anda jadi papa atau mamanya gimana? Ya sayang sih, tetap sayang ya. Tapi anak ini hanya mau menerima saja dan tidak mau memberi. Itu sebenarnya hubungan yang nggak sehat loh. Ya. Ada hal kecil yang kadang-kadang dilakukan oleh anak saya ya, baik Yoel maupun Caleb. Satu kali Yoel ini jalan-jalan keluar sama temennya, ya dari siang pulang agak malam ya jam 6 jam 7 gitu. Sampai rumah dia bilang gini, "Mah, ini jus apukat." Dia taruh di atas meja. Saudara, ini bukan bicara harga, itu satu gelas tuh harganya cuma 10.000 saudaraku. Tapi sebagai seorang mama dapat gitu tuh yang dihargai itu apa? Anak saya punya perhatian. Betul apa betul? Pernah nggak Anda punya perhatian sama Tuhan? Sekali lagi saya tidak bicara bahwa meminta kepada Tuhan itu salah. Tapi kalau engkau setiap kali datang kepada Tuhan hanya meminta. Saya mau bilang itu hubunganmu itu tidak sehat sebetulnya. Ibadah ini kan ada dua itu ya. Katakan dua sesi. Sesi pertama apa? Pujian dan penyembahan. Sesi kedua firman ya. Dulu waktu saya belum melayani masih jemaat seperti Anda ini. Ya, ibadah jam 7. Saya datangnya jam 7.25. Dalam hati saya masih ada 5 menit. Yang penting dengar firman. Betul apa betul? Di sini sih nggak ada saudaraku ya. Yang penting dengar firman gitu. Namun ketika saya mengerti apa yang namanya sikap hati memberi yang terbaik, saya nggak mau telat lagi. Saya sebelum pujian dimulai, saya mau ada di sana. Karena waktu memuji dan menyembah, saya sedang memberi kepada Tuhan. Saya sedang menaikkan syukur saya kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan itu punya perasaan. Dia mampu melihat jauh ke dalam hatimu. Tuhan tahu loh, mana orang yang memberi yang terbaik dan mana yang tidak. Mana yang asal-asalan saja. Tuhan tahu loh. Apakah Tuhan mengasihi semuanya? Saya bilang iya, Tuhan mengasihi semuanya. Tapi Tuhan tahu siapa yang terbaik dan siapa yang tidak memberi dengan sikap seperti itu. Pertanyaannya, sudahkah engkau memberi yang terbaik kepada Tuhan? Sudahkah engkau menempatkan Tuhan di atas segalanya? Nggak usah dijawab, saudaraku ya. Saya nggak bicara terlalu panjang hari ini. Langsung yang kedua, Markus 14 ayat 4. Bunyinya begini, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain,
untuk apa pemborosan minyak Narwastu ini? Bahkan kalau tadi kita baca serengkap dikatakan, bukan saja gusar, terus mengatakan bahwa itu pemborosan. Setelah itu, Maria dimarahin lagi. Ditegur lah, katakan begitu. Saudara, bagi orang-orang di sekitar atau di tempat itu, Maria ini dianggap melakukan pemborosan. Masuk akal nggak? Masuk akal, saudaraku. Karena kalau itu diuangkan, itu 40 juta lebih loh. Bisa memberi makan banyak orang. Bisa menolong orang miskin. Betul apa betul? Betul, saudaraku. Betul itu. Jadi itu dianggap sebagai tindakan yang bodoh. Coba ulangi, tindakan yang bodoh. 1, 2, 3. Iya. Secara logis itu tindakan yang bodoh. Salah pakai uang itu namanya. Bagi dunia, tindakan Maria adalah tindakan yang bodoh. Tapi tidak bagi Tuhan. Itu adalah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Saya mau bilang begini kepada Anda pagi ini ya. Ketika engkau punya sikap hati memberikan yang terbaik kepada Tuhan, engkau akan dipandang bodoh oleh dunia. Orang-orang sekitarmu akan berkata negatif tentang dirimu. Di akhir tahun 2009, waktu itu saya masih di Jakarta, lalu dalam hati saya Tuhan bicara dengan kuat. Tutup usahamu, pindah ke Malang, buka gereja di Malang. Waktu itu saya udah pelayanan, saudaraku. Ya, awalnya saya takut, tapi saya berdoa dan saya mendapat konfirmasi, saya harus berangkat nih, harus berangkat. Dan untuk berangkat tuh saya harus menutup usaha. Saya sempat sharing sama teman-teman rencana ini, bahkan sharing dengan keluarga besar saya. Dan saudara tahu, ada banyak orang gak setuju dengan rencana saya, saudaraku. Dia bilang gini, Har, pelayanan mah pelayanan aja gak apa-apa. Dan toh tidak harus di Malang kan? Melayani di Jakarta juga bisa. Dan yang lebih parah, itu usaha yang kamu mau tutup, itu usaha yang menghasilkan duit. Memberikan kamu penghasilan. Kalau kamu tutup, itu namanya bodoh. Dia bilang gitu. Bahkan anggota keluarga saya, ada yang mengatakan hal serupa. Bodoh itu. Tapi saya memilih untuk mentaati Tuhan daripada mengikuti nasihat mereka. Saya memilih dipandang bodoh. Tapi saya bisa mentaati Tuhan. Demikian pula ketika saya sudah dipindah di Malang, saudaraku, yang namanya gereja baru, saudaraku ya. Kan kita ini harus nginjil, cari jiwa. Dan gak etis toh, kalau saya ini cari jiwa orang yang sudah bergereja di gereja lain. Saya suruh pindah ke gereja saya, kan gak etis itu. Iya toh, yang benar itu kan saya cari jiwa orang-orang yang belum mengenal Yesus. Iya kan? Saya ajak, saya beritakan Injil. Nah, untuk itu kan artinya gini, pertambahan jiwanya itu lambat. Memang kalau pindahan dari gereja lain itu langsung brok gitu, banyak gitu ya. Mungkin bisa sekaligus 100 gitu ya. Tapi kalau cari satu-satu gitu kan susah, saudara. Dan ketika papi saya mampir ke Malang, dia mendapati anggota gereja saya waktu itu baru 5 orang, saudaraku. 5 orang loh. Ya. Terus dia bilang begini, Har, nanti malam ikut papi ya. Bilang, iya Pi, mau kemana Pi? Papi mau kenalin sama teman-teman papi yang ada di Malang, yang memang dalam tanda petik mereka orang-orang berduit, orang-orang kaya, para pengusaha. Terus saya bilang, iya nggak apa-apa Pi. Tapi buat apa Pi? Gitu. Biar mereka jadi donatur gereja kamu, ikut di gereja kamu, supaya kamu bisa hidup, katanya begitu. Loh, saya percaya ide ini muncul dari niat baik, betul ya?
Ini seorang ayah gitu ya. Dia muncul. Tapi saya bilang begini sama papi saya. Pi, Hari sih nggak masalah kenalan sama mereka. Tapi maaf, Hari nggak mau bergantung kepada mereka lebih. Tuhan yang akan pelihara gereja ini. Sekalipun di gereja ini tidak ada orang kaya. Gereja ini pasti bisa hidup. Tahu nggak apa yang papi saya bilang? Kamu ini bodoh. Waktu engkau mencoba untuk belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan, ada banyak orang akan berkata, kamu ini bodoh. Bahkan mungkin kamu ini goblok gitu. Beneran loh. Tapi Maria tidak mempedulikan hal itu. Dia tidak merubah sikap hidupnya. Sehingga Yesus berkata seperti ini. Sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut untuk mengingat dia. Surga mencatat sikap hati Maria, bahwa Maria memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Pagi ini saya ingin mengajak kita belajar dari seorang wanita sederhana. Wanita yang dianggap dunia bodoh. Tapi surga memandang dia orang yang mempersembahkan yang terbaik. Kalau kita mau belajar mempersembahkan yang terbaik, saudaraku, hal yang pertama yang kita bisa lakukan sederhana sekali. Utamakan Tuhan di atas segalanya. Yang kedua, jangan hidup dari apa kata orang. Kita ini hidup dari apa kata firman. Amin. Enggak peduli apa kata orang. Dan belajarlah mulai mempersembahkan dari hal yang kecil. Dan saya percaya hidupmu pasti akan menyenangkan Tuhan. GF, mari. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan takhta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai katakan sama-sama, takkan pernah ku bawa. Yes, Lord. Selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Biar musik saja menyanyikan lagu ini. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Tuhan, kami mau belajar untuk mempersembahkan yang terbaik dari hidup kami. Engkau lebih penting dari orang-orang di sekitar kami. Engkau lebih penting dari hobi kami. Bahkan Engkau lebih penting
dari uang kami. Karena Engkaulah yang terutama dalam kehidupan ini. Roh Kudus, mohon tuntun dan tegur kami, supaya kami bisa mempersembahkan yang terbaik dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kita akan menerima perjamuan kudus. Mari siapkan hatimu untuk kita menerima perjamuan kudus. Putuskan untuk meninggalkan dosa dan hidup di dalam pertobatan. Karena itu adalah titik awal kita mempersembahkan hidup kita yang terbaik kepadanya. Mari silakan para pelayan Tuhan untuk membagikan anggur dan roti. Takkan pernah ku bawa Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam namanya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Di
Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu, untuk perjamuan kudus, untuk karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom. Saya langsung membacakan pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop yang ada di depan saudara dan memasukkannya ke kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah ini selesai. Dan ibadah online dapat diakses sekitar pukul 1 siang. Untuk linknya akan diinformasikan melalui grup WA gereja. Dan untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan. Dan doa malam diadakan seperti biasa pada hari Rabu pukul 7 malam. Mohon hadir 15 menit sebelumnya. Dan komsel-komsel yang ada di GP Hope, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat di layar LED yang ada di depan Bapak Ibu. Mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat setiap waktu kesempatan yang masih Engkau beri. Hingga kami boleh berhimpun dalam keadaan yang baik di tempat ini, memuji dan menyembah-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi ini yang disampaikan oleh hamba-Mu. Makasih Tuhan buat tuntunan-Mu. Terus berkaryalah, bekerjalah di dalam kehidupan kami melewat Roh Kudus-Mu. Bentuk hati kami seturut yang Kau mau Tuhan. Hidup di dalam rencana-Mu serta hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kami mau taat Tuhan. Apapun yang dunia boleh kata, apapun yang mereka mau katakan, seringkali Tuhan, kami dianggap bodoh. Tapi kami percaya Tuhan. Hidup kami karena hidup oleh percaya, bukan apa kata orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gembala kami Pak Hari. Pakai beliau lebih lagi di dalam penggembalaannya, di dalam pelayanannya. Hati hamba, hati Bapa senantiasa melekat di dalam hatinya. Menuntun, membimbing seluruh umat-Mu di tempat ini menjadi pribadi yang Tuhan mau. Berkati istri serta anak-anak beliau. Berkati seluruh umat-Mu GP Hope, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di tempat ini. Pakai hidup kami Tuhan selaras dengan tujuan Tuhan, kehendak Tuhan. Rencana-Mu digenapi satu persatu dalam kehidupan kami. Roh Kudus terus mendrive, mengendalikan, memimpin hidup kami kepada sasaran yang jelas. Jadi saksi, jadi berkat dan berbuah bagi kemuliaan-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia, kami melepas berkat atas bangsa ini Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu. Hujani Indonesia dengan pertobatan serta keselamatan. Makasih Bapa, kami berdoa buat seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Kami minta hikmat kebijaksanaan ilahi turun atas mereka semuanya, agar setiap keputusan yang dibuat boleh mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Makasih Tuhan, berkati persembahan kami Tuhan untuk memperluas, memperlebar kerajaan-Mu di atas muka bumi ini. Sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati.